Eee, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya susun, pada mata kuliah data mining, dalam bentuk presentasi PPT ini dengan judul yang saya angkat, "Implementasi Data Mining Menggunakan Metode CRISP-DM pada Klasifikasi, Penyakit Diabetes." Nah, jadi, pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana data mining tersebut dapat diterapkan di bidang kesehatan terutama. Jadi khususnya untuk membantu proses klasifikasi dan deteksi dini penyakit diabetes menggunakan metodologi ini, yaitu metodologi CRISP-DM. Oke, kita langsung ke slide kedua aja. Oke, masuk ke latar belakang. Jadi, seperti yang kita ketahui, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, bidang kesehatan menghasilkan data yang sangat besar, mulai dari data rekam medis, data laboratorium, hingga data pemeriksaan pasien. Namun, pada kenyataannya, banyak sekali data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal dan banyak sekali yang hanya tersimpan ke dalam arsip. Di sisi lain, diabetes itu merupakan salah satu penyakit kronis dengan jumlah penderita yang terus meningkat, baik di tingkat nasional maupun global. Jadi penyakit ini seringkali terdeteksi terlambat, karena gejala awalnya itu tidak terlalu jelas, ya, masih abu-abu. Jadi oleh karena itu dibutuhkanlah semacam pendekatan berbasis data yang kita maksimalkan untuk membantu, apa namanya, proses deteksi dini dan pengambilan keputusan medis, ya. Oke, sekarang masuk ke slide berikutnya yaitu peran data mining dalam kesehatan ini. Oke. Sekarang dalam peran ini, data mining itu seperti yang kita ketahui itu suatu proses untuk mengekstraksi pola, hubungan, dan pengetahuan dari data dalam jumlah yang masif, yang besar ya. Dalam bidang kesehatan terutama, data mining memiliki peran penting karena mampu membantu tenaga medis dalam menganalisis data pasien secara lebih cepat dan sistematis. Jadi penerapan ini di bidang kesehatan antara lain seperti digunakan untuk deteksi penyakit, kemudian prediksi risiko risiko pasien, kemudian, berbagai macam sistem pendukung keputusan klinis lainnya. Jadi dengan demikian, data mining itu dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan efisiensi kerja tenaga medis. Oke, masuk ke slide 4. Konsep klasifikasinya ya, konsep dasarnya. Jadi salah satu konsep utama dalam data mining itu adalah klasifikasi, sesuai judulnya. Jadi tujuannya untuk mengelompokkan data ke dalam kelas atau apa namanya, kategori tertentu berdasarkan atribut yang dimiliki. Jadi dalam konteks penelitian ini, klasifikasi digunakan untuk membedakan antara pasien yang menderita diabetes dan yang tidak. Jadi, beberapa algoritma klasifikasi itu yang umum digunakan antara lain seperti decision tree, k-nearest neighbor, dan naive Bayes. Eee, jadi kurang lebih seperti itu. Eee, Konsep klasifikasinya itu sangat cocok diterapkan di bidang kesehatan karena hasilnya relatif mudah dipahami dan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan, keputusan, ya. Nah, itu untuk konsep klasifikasinya. Sekarang kita masuk ke dalam metodologi standarnya ya. Untuk metodologi ini, digunakanlah dalam penelitian untuk CRISP-DM yang merupakan singkatan dari kepanjangannya Cross Industry Standard, Process for Data Mining. Jadi metodologi ini dipilih karena menyediakan tahapan yang jelas, sistematis, dan dapat diterapkan pada berbagai bidang, termasuk kesehatan. Ya, jadi metodologi ini membantu memastikan bahwa proses data mining itu dilakukan secara terstruktur dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, jadi itu untuk metodologinya lebih dalam. Nah, sekarang kita masuk ke dalam tahapan utamanya ya, tahapan dari QSDM ini. Jadi terdiri dari 6 tahapan utama yaitu business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, and deployment ya. Jadi kurang lebih itu yang saya coba riset. Jadi dari tahapan-tahapan ini itu tidak bersifat kaku, melainkan saling berkaitan, saling berhubungan dan dapat diulang jika diperlukan, ya. Jadi dari pendekatan ini, proses data mining dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kemudian masuk ke dalam slide berikutnya yaitu business understanding, yaitu memahami tantangan bisnisnya. Jadi pada tahap business understanding ini,
fokus utamanya adalah memahami permasalahan yang ingin diselesaikan. Dalam kasus ini, permasalahannya adalah keterlambatan deteksi penyakit diabetes dan belum optimalnya pemanfaatan data pasien. Jadi tujuan yang ingin dicapai adalah membangun model klasifikasi yang mampu membantu deteksi dini diabetes ini kasusnya, serta semacam mensupport atau mendukung pengambilan keputusan medis berbasiskan data. Ya. Kemudian kita masuk ke dalam memahami dataset diabetes atau data understanding lah ya dari judul tadi. Jadi data yang digunakan berasalkan dari dataset kesehatan internasional seperti PIMA Indians Diabetes Dataset. Eh, jadi dataset ini berisi data pasien dengan atribut medis seperti usia, kadar glukosa, tekanan darah, BMI, dan insulin. Jadi pada tahap ini dilakukanlah pemahaman terhadap struktur data, distribusi nilai, serta kualitas data, termasuk identifikasi nilai, sorry, serta kualitas data termasuk identifikasi nilai kosong atau tidak wajar yang dapat mempengaruhi hasil analisis tersebut. Ya. Kemudian masuk ke dalam langkah-langkahnya, yaitu data preparation. Oke, jadi pada tahap data preparation ini atau persiapan data, data mentah atau data raw ini dipersiapkan agar siap digunakan dalam proses pemodelan. Jadi proses ini semacam meliputi pembersihan data, penanganan nilai kosong, serta normalisasi data. Jadi selain itu, data juga dapat dibagi menjadi data data training atau data latih dan data uji agar model dapat dievaluasi secara objektif ya, data training tadi. Sehingga tahap tahap ini sangat penting karena kualitas data itu sangat mempengaruhi hasil modelnya. Ya. Lalu masuk ke dalam pemodelan dengan algoritma klasifikasi ya, modeling. Jadi pada tahap modeling ini merupakan proses pembangunan model klasifikasi menggunakan algoritma tertentu, seperti decision tree yang tadi saya sebutkan atau KNN. Ya. Jadi model ini di training atau dilatih menggunakan data untuk mempelajari pola yang membedakan pasien diabetes dan non-diabetes. Sehingga algoritma dipilih berdasarkan tingkat akurasi serta kemudahan interpretasi hasilnya, the result. Kemudian masuk ke dalam tahap evaluation atau evaluasi kinerjanya. Jadi setelah model itu dibangun, dilakukanlah tahap evaluasi untuk menilai kinerjanya. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi, precision, recall, dan conversion matrix. Jadi dalam bidang kesehatan, nilai recall sangat penting karena itu berhubungan atau berkaitan dengan kemampuan model dalam mendeteksi pasien yang benar-benar menderita diabetes. Jadi kesalahan dalam tahap ini dapat berdampak serius bagi pasien ya. Jadi itu sangat berisiko. Lalu masuk ke dalam implementasi model di layanan kesehatan atau deployment. Jadi pada tahap deployment ini, model klasifikasi itu dapat diterapkan dalam lingkungan nyata. Misal sebagai sistem pendukung keputusan di rumah sakit atau klinik. Jadi model ini dapat membantu tenaga medis ya dalam melakukan screening awal pasien, dan menentukan langkah pemeriksaan lanjutan secara lebih efisien. Kemudian manfaat data mining atau manfaat dari penerapannya. Jadi penerapan data mining ini di bidang kesehatan itu memberikan banyak sekali manfaat seperti yang kita ketahui, seperti mendukung keputusan medis berdasarkan data, kemudian meningkatkan akurasi deteksi penyakit, serta mengoptimalkan pemanfaatan data rekam medis yang tersedia ya. Oke, kemudian masuk ke dalam konklusinya atau kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa data mining dengan konsep klasifikasi itu dapat diimplementasi atau dapat diterapkan secara efektif di bidang kesehatan ini. Jadi metodologi yang CRISP-DM tadi itu membantu proses data mining menjadi lebih sistematis dan penerapannya itu pada kasus diabetes dapat mendukung deteksi dini serta pengambilan keputusan medis. Ya. Jadi kurang lebih ada beberapa hal yang menjadi concern dalam pentingnya pemanfaatan data mining dalam bidang kesehatan, terutama pada kasus diabetes ini. Kurang lebih seperti itu.
Oke, jadi sekian kurang lebih untuk terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jadi semoga materi ini dapat memberikan gambaran mengenai penerapan data mining di bidang kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.